Hukum penawaran produknya banyak, penawaran sedikit, omset tidak akan tercipta. Ini sudah hukum. Kalau Anda punya banyak produk di rumah, apapun bentuk produk Anda, tapi nggak pernah menawarkan, ya numpuk di rumah. Ya, nggak tercipta omset, aset Anda berhenti, nggak pernah berkembang. Nah, di sini produknya sudah banyak, penawarannya banyak, nah omsetnya dahsyat. Nah, ini yang luar biasa. Omsetnya produknya banyak, penawarannya banyak, akan menghasilkan omset yang sangat dahsyat sekali. Nah, mari kita lihat di sini, produk banyak atau produk sedikit. Ya, di sini kelebihan daripada sistem network. Ini apakah produknya banyak atau produk sedikit, yang namanya tutup poin tetap 100 poin. Jadi tidak pernah terjadi suatu saat kelak, ya, produk NASA itu menjadi 1000 unit, lalu kemudian tutup poinnya jadi 1000 poin gitu. Enggak, tetap walaupun nanti 1000 unit tutup poinnya tetap 100 poin. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat di sini. Jadi hukum omset berkesinambungan. Bukan tutup poinnya yang diperbesar, tetapi orang yang tutup poinnya yang diperbanyak, ya. Jadi akan lebih mudah membangun jaringan dengan target yang sama daripada orangnya sama, targetnya diperbesar. Nah, ini kelebihan daripada sistem network, ya. Latar belakang Anda tidak ada hubungannya dengan omset Anda. Kenapa demikian? Karena misalkan Anda sebagai seorang pengangguran, atau sebagai seorang guru, atau mungkin sebagai seorang pegawai, itu tidak akan menentukan warna dari jaringan Anda. Karena Anda sebagai seorang pegawai bisa merekrut seorang insinyur, bisa merekrut seorang kiai, bisa merekrut seorang dokter, bisa merekrut seorang petani. Demikian juga dengan Anda petani, Anda bisa membangun jaringan dengan lingkungan di luar Anda sebagai seorang petani. Jadi di sini latar belakang Anda tidak ada hubungannya dengan omset Anda. Ya. Yang ada adalah frekuensi presentasi Anda sangat erat hubungannya dengan omset. Jumlah frekuensi atau presentasi ini sebenarnya untuk apa? Untuk memenuhi yang namanya hukum rata-rata. Jadi kenapa Anda harus melakukan presentasi di awalnya? Anda diajarkan atau diajak untuk meminjamkan paket informasi 8 kali dalam 1 bulan, ya. Kemudian minggu berikutnya mendapatkan tantangan, nggak tahu Anda ketika Anda harus presentasi 30 kali per bulan, nggak tahu itu Anda tertekan atau tertantang. Pilih yang mana? Ya, kalau Anda tertantang, Anda akan memilih mencapai kemenangan. Tapi kalau Anda tertekan, ya, Anda akan stres dan tidak bisa menikmati. Maka Anda harus mencari yang namanya tantangan, ya. Jumlah frekuensi atau frekuensi presentasi, kenapa selalu dikatakan selalu meningkat, dalam arti kalau bisa Anda 15 kali presentasi per bulan. Ini sebenarnya tujuannya untuk memenuhi hukum rata-ratanya. Kalau hukum rata-rata biasanya 10 Anda melakukan presentasi, 3 tertarik, 1 ikut KDI, berarti kan untuk target 2 orang ikut KDI berarti 20 kali presentasi. Itu namanya hubungan antara hukum rata-rata dengan jumlah frekuensinya. Kalau Anda sudah ketemu dengan hukum rata-ratanya, itu berarti ngitungnya sederhana. Nah, kalau saya membaca buku Alan Pace itu, saya presentasi 10 kali, ya, dapat 1 orang leader misalkan yang ikut KDI. Atau dari 100 kali saya melakukan presentasi, dapat 1 orang diamond yang setiap bulan memberikan penghasilan kepada saya. Kalau diamond itu kan 60.000 ya, 60.000 minimal itu ya. Berarti paling tidak itu ya sekitar 5 juta rupiah per bulan. Berarti kalau saya melakukan presentasi 100 orang, berarti 1 orang nilainya berapa? Kalau 1 bulannya 5 juta, 50.000, ya kan? Berarti kalau saya melakukan presentasi, saya mendapatkan penghasilan 50.000. Saya melakukan presentasi, saya dapat 50.000. Saya ngitungnya seperti itu. Jadi nggak tahu itu orang nanti menolak atau tidak. Saya menilai sekali saya melakukan presentasi, nilainya adalah 50.000 rupiah per bulan. Karena apa? Suatu saat dari 100 kali saya melakukan presentasi, pasti akan menemukan 1 orang yang akan menjadi seorang diamond di kaki saya, dan itu memberikan kontribusi minimal 5-10 juta tiap bulan kepada rekening saya. Nah, kalau kita fokus ke hasil, maka kita akan ringan ketika menerima penolakan-penolakan. Kita tidak pernah memperhitungkan berapa kali saya ditolak, tetapi fokus kita temukan orang-orang yang serius ingin menjadi seorang diamond. Nah, kalau di sini contohnya dengan jumlah presentasi 6 kali, Anda menemukan 1 orang yang
bergabung. Dengan jumlah 6 orang yang bergabung, berarti ada aktivitas, dihasilkan dari aktivitas 36 kali presentasi. Di mana 6 orang yang bergabung ini akan memunculkan 1 orang yang serius menjalankan bisnis. Berarti setiap 36 kali presentasi kita akan menemukan 1 orang yang serius. Nah, sekarang kita bisa lihat berapa kali kita melakukan presentasi. Kalau kita melakukan presentasinya baru 10, kok belum dapat orang yang serius? Sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Belum terpenuhinya hukum rata-rata. Nah, kalau kita sudah tahu konsepnya, tidak terlalu sulit menjalankan usaha ini. Nah, jika Anda ingin menemukan 6 orang yang serius, yang tersebar di 6 kaki Anda. Nah, kalau 1 kaki yang serius tadi, itu didapat dari 6 kaki yang bergabung, kan belum tentu yang bergabung itu serius semuanya. Nanti lolos jadi seorang pearl atau emerald, akan ketemu 1. Nah, kalau 1 orang serius tadi ditemukan dari frekuensi 36 kali presentasi, berarti kalau Anda ingin menjadi seorang diamond dengan 6 kaki, Anda kalikan 6, berarti Anda harus melakukan 216 kali presentasi. Nah, kalau Anda melakukan 216 kali presentasi, ya, momentum Anda untuk menjadi seorang diamond, peluang Anda untuk menjadi seorang diamond sangat besar sekali dengan penghasilan minimal 6 juta sampai 100 juta rupiah. Kita ambil rata-rata seorang diamond 30, katakanlah 20 juta. Ya. Berarti setiap 1 kali presentasi nilainya adalah 20 juta dibagi 216. Ya, berarti sekitar 10.000. Sekali presentasi itu akan memberikan penghasilan kepada Anda Rp10.000 per bulan. Kalau Anda ingin mendapatkan uang Rp50.000 per bulan, berarti 5 kali Anda melakukan presentasi. Nah, ngitungnya seperti itu ya. Nah, bukan tebaran produk dan latar belakang Anda, tetapi jumlah penambahan jaringan Anda per bulan. Kalau Anda ingin membangun hukum omset yang berkesinambungan. Ya, ada bisnis multi level yang produknya 1. Ada juga yang jadi diamond, ada juga yang penghasilannya 100 juta rupiah. Jadi bukan tebaran produknya, tapi bagaimana Anda membangun jumlah jaringan per bulannya. Apalagi kalau produknya banyak, ditambah dengan penambahan jaringan yang konsisten, ini akan memberikan peluang untuk membangun omset yang berkesinambungan. Nah, sekarang apa sih yang namanya presentasi yang sukses itu? Ya, ini sangat penting karena Anda harus memahami aktivitas Anda presentasi itu dinilai dari yang mana, dinilai dari apanya. Keberhasilan Anda presentasi, kalau kita salah menilai, kita akan menjadi frustasi. Ya, orang sering menilai yang namanya presentasi yang berhasil itu kalau orang itu bergabung. Kalau tidak bergabung berarti tidak sukses. Ya, tidak demikian cara menilainya. Jadi sukses ini adalah sebuah proses menuju tujuan yang benar. Jadi kalau Anda melakukan presentasi dengan tahapan-tahapan yang benar, apapun hasilnya, orang itu bergabung atau tidak, ini Anda sudah melakukan presentasi yang benar. Tetapi belum tentu juga presentasinya orang itu tertarik kepada Anda, itu belum tentu dinamakan presentasi yang sukses. Bisa saja Anda kumpulkan sekian banyak orang, Bapak-bapak, sudah, saya ingin mengajak Bapak sukses di bisnis ini, gimana? Anda sudah otomatis terdaftar menjadi anggota NASA, masalah pendaftaran jangan Anda pikirkan. Kira-kira semua bergabung nggak? Bergabung, tetapi apakah itu merupakan presentasi yang sukses? Tidak, karena apa? Itu tidak bisa diduplikasi, tidak bisa ditiru oleh orang lain. Orang lain tidak bisa membayari orang lain, ya. Nah, ini penting untuk Anda pahami. Nah, presentasi yang sukses itulah presentasi yang prosesnya mengarah kepada tujuan yang benar yang telah ditetapkan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan itu? Nah, presentasi yang sukses adalah membuat prospek, ya. Yang membuat prospek yang tadinya tidak tahu tentang informasi bisnis NASA, ini menjadi tahu tentang bisnis NASA. Apakah itu nanti produknya, atau sistem pemasarannya, atau apapun yang Anda lakukan, di mana mereka awalnya tidak tahu, menjadi tahu. Kemudian, dan dia mengerti sumber informasi yang mana yang harus dia cari. Jadi misalkan Anda melakukan presentasi, setelah orang itu tadinya tidak paham tentang NASA, tidak tahu, akhirnya tahu tentang NASA. Tetapi ini tidak berhenti di situ. Anda harus menunjukkan sumber-sumber informasi yang mana yang harus dia tanyakan tentang bisnis ini. Bisa saja
Anda melakukan presentasi, udah, kalau nggak percaya, NASA ini nanti hebat, coba tanya ke dukun. Atau tanya kepada sekeliling kampung Anda, atau tanya kepada pejabat-pejabat di daerah Anda. Nah, ini presentasi tidak sukses. Dia sudah tahu tentang NASA, tetapi dia tidak tahu dari mana informasi itu digali. Oleh karena itu, salah satu aktivitas presentasi adalah mempromosikan alat dan mempromosikan buku-buku dan juga mempromosikan pertemuan, sehingga orang tersebut mendapat informasi dari informasi yang tepat. Jadi kalau Anda presentasi tapi tanpa pernah orangnya sudah tertarik, tanpa pernah mempromosikan pertemuan, ya itu tidak dikatakan presentasi yang sukses. Ya, karena tidak mengarah kepada tujuan yang benar. Nah, apa itu presentasi yang sumber-sumber informasi dari mana? Dari kaset, Anda perlu promosikan, VCD, Anda perlu kenalkan, bisnis plan Anda perlu kenalkan, apa itu NDO, KDI, apa itu RTS, ya. Walaupun orang tersebut sama sekali belum bergerak, sama sekali belum meminjamkan paket informasi, tetapi Anda terus harus menggiring ke arah mana orang tersebut mendapatkan banyak informasi. Ya, seperti banyak pertemuan, kadang-kadang yang namanya orang itu tersentuh itu mendapat sentuhan dan mendapat kesan yang mendalam itu momentumnya tidak sama. Ya, ada orang yang ikut ikut NDO itu nggak tersentuh sama sekali, nggak tertarik sama sekali, ada juga, gitu. Tapi ada juga orang yang datang di NDO gitu tertarik dengan MC-nya, gitu. Artinya MC-nya nggak tahu dia ngomong apa, dia cerita apa, entah tentang dirinya, entah tentang orang lain, itu kebetulan pas kena dengan kehidupannya. Nah, itu pas kena, kita nggak tahu. Ya, jadi kita tidak tahu si A, si B, si C, si D nanti itu tersentuhnya itu di pertemuan yang mana, tersentuhnya di VCD yang mana, tersentuhnya di kaset yang mana, kita tidak tahu. Yang penting Anda berikan, informasikan semua alat-alat yang ada. Ya, tentunya tidak sabrek gitu ya, orang malah bingung gitu kan. Nah, Anda punya apa, Anda promosikan. Ya, selesai besok Anda promosikan. Ya, terutama pertemuan-pertemuan yang terdekat ini segera Anda informasikan ya. Ya, KDI ini kan setiap minggu ada, ini Anda harus promosikan agar dia mendapatkan informasi yang tepat, tidak hanya dari Anda, tetapi dari orang lain. Ya. Nah, sumber-sumber informasi dari mana? Salah satunya dari support system dari Diamond Network. Nah, jadi jika Anda presentasi kemudian orang tersebut bergabung, itu adalah bagian dari sebuah proses. Ya, belum final. Ya, jangan senang dulu ya, boleh senang tapi jangan banyak-banyak dulu. Ya. Jadi saya sudah dapat 6 orang Pak, saya senang tapi sedikit. Ya, jadi belum senang banget ya. Belum merupakan sebuah hasil akhir ya dari tujuan Anda melakukan presentasi. Ini baru tahapan awal sebuah proses Anda membangun presentasi. Ya. Karena harus Anda lakukan follow up, Anda lakukan membangun ya. Ibarat ini adalah Anda baru menanam benih. Nah, benih itu harus Anda pelihara, perlu dipupuk, perlu dihilangkan hama penyakitnya dan sebagainya. Nah, presentasi yang memberikan informasi dan membantu seorang prospek untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Nah, jadi presentasi yang sukses juga dapat dikatakan adalah membantu prospek mengambil sebuah keputusan berdasarkan informasi yang benar. Jadi bukan dari informasi yang salah. Sehingga apa? Keputusan itu berasal dari dirinya sendiri, dari diri sang prospek sendiri berdasarkan informasi yang benar. Nah, salah satunya adalah kita meminjamkan paket informasi. Ini juga memberikan ini juga proses presentasi sebenarnya. Ini adalah proses presentasi, kenapa? Memberikan arus informasi kepada prospek Anda. Nah, bukan terletak pada saat Anda selesai presentasi, kemudian orang mengambil keputusan lalu mendatangani aplikasi. Yang terpenting ketika dia menandatangani aplikasi, dasarnya apa? Keputusan dia itu untuk mengisi formulir. Ya, tidak asal takut dengan Anda, ya, tidak asal Anda kebetulan Anda di kantor atasan semua bawahan harus masuk NASA semuanya, ya, itu kan berarti tidak berdasarkan informasi yang tepat dan benar. Tapi dia harus punya alasan kenapa Anda harus bergabung di NASA. Wah, saya takut sama bos, nanti kalau saya tidak bergabung dianggap tidak loyal. Nah, itu berarti kan bukan hal yang benar ya. Walaupun awalnya mungkin seperti itu dipaksa, nggak apa-apa, tapi
PR-nya adalah sang bos tadi, sang atasan tadi harus memberikan informasi yang benar. Nih, satu kepingin kamu tuh misalkan di NASA nanti aktif semuanya, nanti perusahaan kita bubar gitu ya. Ya itu aktif di NASA semua toh. Hati-hati yang punya bos nih, ngajak bawahnya ikut NASA nanti bisa pada nggak masuk semua ya, semua. Nah, yang terpenting di sini apa? Presentasi yang sukses itu adalah membuat orang menjadi bijak dalam mengambil keputusan. Dan biasanya keputusan yang bijak dan tepat dan keputusan yang berkualitas selalu berdasarkan informasi yang cukup dan benar. Jadi tujuan kita bekerja sebagai pembangun jaringan adalah melakukan aktivitas presentasi. Tujuannya atau apa? Memberi informasi yang cukup dan benar agar orang tersebut bisa mengambil sebuah keputusan. Presentasi yang sukses adalah sebuah presentasi yang membuat hubungan Anda dengan prospek menjadi lebih baik. Ya. Yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya alergi menjadi simpatik. Ya. Bukan yang tadinya teman jadi musuh. Ya. Kan sering kan karena yang presentasi saking semangatnya gitu kan. Wah, kemudian memaksa orang yang nggak mau malah, wah, kamu itu tidak sugih ra gelem, dudu koncoku gitu ya. Nah, itu bukan presentasi itu namanya. Itu memutus hubungan silaturahim ya. Justru yang namanya presentasi yang benar itu apapun keputusan orang tersebut, apakah orang itu nanti mau atau tidak menjalankan bisnis ini, hubungan tetap terjalin dengan baik. Nah, itu kalau Anda bisa melakukan seperti itu Anda sudah bisa membawakan presentasi pada tataran tingkat tinggi. Ya, Anda lebih gentle, Anda lebih posturnya lebih bagus. Ya, jadi Anda sudah punya jiwa yang besar. Kalau Anda melakukan presentasi apalagi itu mungkin adik Anda sendiri, kakak Anda sendiri awal melakukan presentasi dia menolak mati-matian, malah wow masuk melu kayak gitu, banyak yang gagal, masa kamu banyak ngajak orang yang gagal gitu. Sudah tak, saya pengen lihat buktinya. Wah seperti itu Anda jangan marah gitu. Nah, disinilah tingkat kematangan mental seorang pembangun jaringan ya. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya presentasi yang sukses adalah presentasi yang membuat hubungan Anda menjadi lebih baik dengan prospek Anda. Yang tadinya negatif menjadi positif, minimal yang tadinya alergi, minimal menjadi simpatik dengan sistem network marketing. Nah, yang namanya presentasi ini membutuhkan yang namanya people skill. Ya, keahlian berhubungan dengan orang lain. Ya, salah satunya Anda membaca buku Alan Peace itu sangat membantu. Ya, atau bukunya Les Giblin yang kecil-kecil harganya 15.000 di toko buku banyak sekali. Itu silahkan Anda pelajari di sana. Itu banyak ilmu-ilmu rahasia-rahasia yang jarang sekali kita dapatkan di sekolah, tetapi sangat penting untuk aktivitas kehidupan kita secara sosial dan membangun bisnis. Sumbernya dari mana? Dari buku, dari kaset, dan dari pertemuan. Jadi kalau misalkan ada orang ikut bisnis marketing kok mengeluh, suruh baca buku, suruh dengar, seluruh datang pertemuan. Nah, Anda sudah bisa memprediksi mereka-mereka seperti ini tidak akan pernah bisa membangun yang namanya network. Nah, yang ngajak saja enggan di pertemuan, apalagi yang diajak, kan dia tidak akan pernah mempromosikan, kan? Anda mungkin nganu, bagus sekali pertemuannya. Kawan bapak, nah bapak ada, enggak kamu aja, saya kalau sudah pintar kok saya ikut ke pertemuan gitu ya. Nah, ya orangnya juga jaringan Anda juga nggak akan pernah datang di pertemuan atau kalau toh datang di pertemuan sudah melupakan Anda. Ya. Presentasi yang sukses adalah sebuah aktivitas yang akan menambah teman, bukan menambah musuh. Ya. Jadi kalau Anda melakukan presentasi musuh Anda banyak, berarti presentasinya belum sukses. Ya. Ya, yang namanya presentasi yang sukses itu ada tindak lanjutnya. Ya, ada tindak lanjutnya. Jangan setelah presentasi selesai sudah diberkati ya. Saya berkati ya. Selesai jalan sendiri, tidak. Harus ada tindak lanjutnya. Berupa apa? Berupa janji untuk bertemu, untuk melakukan pembicaraan mengenai bisnis ini lebih mendalam. Misalkan Anda Kang Senan, yuk besok saya hampiri ya ikut KDI, kebetulan ada bukaan KDI. Nah, besok saya hampiri ada NDO, atau kita janjian di mana, kita ketemu, kita berangkat sama-sama. Ada janji-janji yang perlu harus Anda lakukan untuk bertemu lagi dengan prospek Anda dalam hal membangun pengetahuan tentang bisnis ini sebelum mereka benar-benar
menjalankan aktivitasnya.